Gue dengar Hogi menitip pesan seraya berseloroh ke Rudi Hutapea. Katanya, titip janda-janda gue di Jakarta ya. Itu khas gaya Hogi yang so badung, pakai bilang janda segala, padahal dia nggak beranilah macam-macam ke cewek-cewek itu. Sebagai satu rombongan kecil, kami berangkat dengan kereta api dari Jakarta menuju Surabaya. Pagi hari Jumat tanggal 12 Desember 1969. Mungkin karena bernasib baik mendapat kebaikan hati kepala stasiun atau jagonya Hogi, Rudi Hutapea, dan Idan Lubis berdiplomasi, rombongan pun mendapat kehormatan dan kenikmatan menjadi penumpang berkarcis gerbong umum. Namun disilakan duduk dan tidur sepuas-puasnya seharian suntuk di dalam gerbong barang tanpa ikut penumpang lainnya. Kereta api tahun 1969 rasanya lebih aman dibanding gerbong kereta api zaman 2009. Saat menjadi penumpang dalam gerbong 40-an tahun lalu. Kami tidak sekalipun terpikirkan kereta akan terpeleset atau terjungkal dari rel bajanya karena lepasnya baut dan logam pengunci rel di bantalannya. Seperti kejadian mulai 2005 sampai kemarin. Suara detak roda besi di atas rel baja sumpah mati bising dan mengganggu gendang telinga. Tapi lama-kelamaan menjadi irama hidup kami dari Jakarta sampai ke Surabaya yang beberapa belas atau 20 jam lebih lamanya. Jam-jam awal perjalanan kami masih enak berbicara ngalor ngidul dan berseloroh abis-abisan. Apalagi kami bebas duduk dengan segala gaya dan boleh tidur dengan segala posisi. Kami lupa berapa stasiun yang disinggahi kereta api yang kami tidak tahu apakah tipe ekspres, jenis patas, atau kereta api Lux Full AC. Rasanya Herman dan Wiwik pernah turun sebentar untuk menawar dan membeli telur rebus, tahu goreng, dan camilan lain. Saya yang bertugas di bidang logistik juga tidak ingat lagi jenis makanan penangsel perut kosong. Hanya masih teringat ketika muncul rasa kebelet mau buang air kecil. Lalu pipis di kantong plastik aja asal jangan kelihatan tides. Entar dia iri dan ikut-ikutan kencing dalam gerbong, kata Hogi yang senang berseloroh, di samping berkilah berat soal kepeduliannya terhadap orang-orang tertindas. Di antara sesama anggota rombongan itu. Kami bebas saling memakai bahasa gaul, pakai sapaan lo atau lu dan gua atau gue. Lu gua itu bahasa pinjaman dari bahasa Cina dialek Hokkien. Karena bahasa Indonesia banyak sekali unsur kosakata pinjaman dari bahasa asing, selain Cina juga dari bahasa Arab, Sanskerta, India, dan Eropa yang dari Belanda atau Inggris, ujar Hogle yang sekilas sok tahu. Tapi dia memang banyak tahu kok. Lu suka pakai kata ane ente, itu kan dari bahasa Arab yang ana dan anta yang artinya gue dan lu. Secara telah linguistik dan komunikasi. Amat menarik untuk mengisi waktu luang selama 20-an jam dalam gerbong yang berventilasi buruk, untuk mendapat AC alias, angin cepoi-cepoi, kami harus berani masuk angin karena harus mementang pintu sorong gerbong barang itu. Melamun atau pura-pura tidur atau ngobrol kosong dan diskusi enteng merupakan jalan keluar satu-satunya. Jangan bayangkan suasana dan fasilitas komunikasi zaman tahun 1969 itu serba enak, di mana kami dapat nangkring santai sambil telepon pacar atau kekasih hati. Pakai rayuan plus bual-bual janji-janji bohong. Saat itu belum ada telepon selular alias handphone untuk kirim dan terima SMS dan email yang lagi in di zaman ini. Dulu perangkat komunikasi super canggih itu belum ada, malah belum muncul dalam angan-angan penciptanya. Apalagi komputer jinjing dan BlackBerry yang begitu cepat tatitut saling kontak dan chatting. Zaman itu baru ada walkie-talkie atau radio komunikasi SSB yang disebut orang desa sebagai telepon angin atau telepon transistor karena pakai baterai dan tidak pakai sambungan kabel listrik. Kereta melaju terus ke timur, tanpa menghidangkan makan siang dan malam atau kudapan ringan. Gerbong barang isinya karung-karung berisi surat dan dokumen, tidak menayangkan siaran hiburan televisi. Entah itu sinetron beradegan tangis Bombay, nyanyian dengan tarian goyang-goyang dada dan pinggul, film action dar-der-dor berdarah-darah, serial komedi yang teriak-teriak ketawa ketiwi basi, ataupun tayangan infotainment yang hanya gosip picisan orang berniat kawin cerai. Kerja kami serombongan dalam satu gerbong itu hanya menghibur diri dengan lamunan dan obrolan sesempatnya. Menjelang sore, di sisa hari terang, sambil duduk di pintu gerbong yang lebar, Hogi bercengkerama dan berkomentar panjang soal pemandangan jejeran desa kecil di samping rel kereta api. Hogi ngomong soal sejarah pendirian rel kereta api demi kepentingan dagang company.
termasuk teori berdirinya desa dan kota di pantai utara Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Dia sempat menuturkan stasiun Semarang dengan sisa bangunan tuanya sebagai salah satu stasiun penting pertama kereta api di Jawa. Pokoknya, Suhogi, yang suka bicara dan berdiskusi. Di hari pertama keberangkatan itu benar-benar mengumbar pengetahuannya tentang sejarah masa kumpeni di Jawa. Dia juga tidak lupa untuk membolak-balik lembaran kertas, seros, atau sekarang yang disebut fotokopi. Atau Hogi dan Tides memeriksa dengan seksama teks buku punya Herman Lantang, buku kecil tentang pemanduan pendakian ke Gunung Semeru. Gids voor Berghosten op Java, karangan Dr. C.H. E. Steen, terbitan The Nederlandse Indische Vereniging voor Bergsport, 1930. Menurut Herman Lantang, saat itu dia juga membekali tim dengan buku tambahan. Bergen WLD, karangan C.W. Wormster, terbitan penerbit di Bandung, 1928. Kami mendengar kuliah sore itu penuh takjub karena Tides dan Herman masih pandai bersuai-suai bahasa Belanda. Bapaknya Tides itu mantan guru sekolah. Juga pemerhati bahasa Indonesia di zaman Belanda. Kalau bapaknya Herman katanya mantan tentara Belanda, tapi gua tidak tahu jelas, ujar Hogi yang juga senang bergosip. Menjelang malam, selewat Semarang, Wiwik ngobrol soal rumahnya di dekat Candi Borobudur. Kapan-kapan nginep di kampung gua, kita mandi pakai air sumur, tapi lo nimba sendiri.